Shalom saudara, selamat berjumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa hari terakhir ini atau mungkin 1-2 minggu terakhir ini, negara kami melalui pemerintah menganjurkan dan menghimbau kepada semua orang-orang Kristen bahkan agama yang lain supaya mereka tidak datang beribadah di gedung tempat mereka beribadah, tetapi dianjurkan supaya mereka beribadah di rumah masing-masing. Mereka beribadah melalui keluarga masing-masing. Mengapa? Ini oleh karena COVID-19, ya. Itu adalah coronavirus disease 19. Dan itu yang sudah sangat menggelisahkan masyarakat dunia. Kita boleh membayangkan sampai di tempat-tempat ibadah pun dihimbau kalau boleh jangan digunakan, karena apabila ada orang berkumpul di sana, virus ini akan bisa mengganggu para penyembah-penyembah. Oleh karena itu, saya ingin mau sharing berdasarkan firman Tuhan. Apabila pada akhir-akhir ini kita belum ada kesempatan untuk beribadah di gedung gereja kita masing-masing, lalu kita beribadah di rumah kita. Nah, ayat ini saudara, saya boleh bagikan kepada saudara, diambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, Daniel pasal 3 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah satu pernyataan yang sangat berani di tengah-tengah tantangan pelarangan terhadap penyembahan kepada Allah yang benar. Tetapi dalam konteks yang berbeda tentunya saudara. Kalau kita tidak berbakti di gedung ibadah kita, gereja kita, tentunya kasusnya tidak sama dengan kasus yang saya baru baca tadi. Tetapi ada pelajaran penting yang harus kita dapatkan dari tantangan yang dihadapi oleh yang orang-orang Yahudi yang masih muda ini, namanya Hananya, Misael, dan Asaria, yang namanya di dalam bahasa Babel adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kelihatan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah nama dewa dari orang-orang Babel yang diberikan itu kepada mereka yang bernama Hananya, Misael, dan Asaria. Saudara, ini tantangan yang sangat serius. Karena pada waktu adanya penguasa yang luar biasa, yang kekuasaannya dari Imperium Babylon itu mulai dari sebagian Eropa, Afrika, dan Asia, di bawah satu kekuasaan yang namanya Kaisar Nebukadnezar. Lalu saudara, di tengah-tengah puncak kejayaan dan kehebatannya, dengan kekuatan militernya, politiknya, ekonominya, dan bermacam-macam kekuatan yang ada pada dia, sehingga banyak bangsa dunia ditaklukkan saudara, dan dia akhirnya menjadi sombong. Ya, satu waktu dia bermimpi, dan mimpi itu adalah sebuah patung yang terbujur dari tanah sampai ke atas. Lalu patung itu, saudara, membingungkan dalam mimpinya. Karena mulai dari kepala yang terbuat dari emas, lalu kemudian perak, dan seterusnya sampai di kaki berupa besi dan tanah liat, ini sangat membingungkan. Dan Alkitab memberitahukan Nebukadnezar yang jaya pada waktu itu, dia memanggil semua ahli-ahli untuk menafsirkan hasil mimpinya. Tidak ada yang dapat menafsirkan arti daripada mimpi. Kemudian didapati ada satu orang Yahudi, anak muda tawanan dari Israel,
yaitu namanya Daniel. Pada waktu mereka memanggil dia dan memohon kepada Daniel untuk menafsirkan mimpi raja, kemudian Daniel mengungkapkan itu, saudara. Dan ternyata adalah perjalanan sejarah kekuasaan daripada Raja Nebukadnezar sampai pada kerajaan-kerajaan yang akan datang. Daniel mengungkapkan seperti ini, bahwa Tuanku Raja Nebukadnezar adalah simbol daripada kepala yang terbuat dari emas. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa Tuanku Raja adalah penguasa yang terkenal, yang Anda dihormati, dijunjung tinggi oleh rakyatnya di seluruh dunia. Makanya itu bersyukur oleh karena ini adalah singkapan dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa Surgawi yang mengungkapkan apa artinya mimpi raja itu. Tapi sayang, serbu sayang, saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Nebukadnezar menjadi sombong. Dia menjadi angkuh. Apa yang jadi? Dia mendirikan patung. Barangkali tinggi patung itu 15 meter dan itu patung dirinya sendiri. Dan itu terbuat dari emas. Barangkali itu hanya dibungkus dengan emas atau apakah itu emas tulen. Tapi yang penting itu emas itu adalah emas patung. Berupa patung daripada Nebukadnezar. Lalu dia memaksakan rakyatnya di seluruh dunia untuk menyembah kepada patungnya itu, saudara. Nah, ini tantangan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, setelah didapati bahwa ketiga anak muda ini, mereka tetap konsisten, mereka percaya kepada Yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya mereka terancam. Ancaman yang datang kepada mereka adalah apabila mereka didapati mereka tidak menyembah kepada patung itu, mereka akan dihukum mati. Sebagaimana diketahui, saudara, bahwa setelah diketahui ketiga anak Yahudi ini mereka tetap konsisten, mereka percaya kepada Yang Maha Kuasa, Allah bangsa Israel. Maka mereka berkata kepada sang raja, kami tidak siap menyembah patung Tuanku. Kami tidak siap menyembah kepada patung buatan tangan Tuanku. Apapun yang terjadi. Lalu inilah jawaban mereka, saudara. Ayat yang ke-17 berkata begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, apa yang kita dapati dari poin pernyataan mereka bertiga ini kepada Raja? Karena konsekuensinya kalau mereka tidak mau menyembah kepada patung dan tidak mau sujud kepada Raja, maka mereka akan dibakar hidup-hidup. Bagaimana jika itu, saudara? Nah, coba kita perhatikan baik-baik di sini. Suasana pada waktu itu, mereka adalah tawanan dari negaranya Israel dibawa ke daerah Babylon. Kalau sekarang itu negara itu Irak, ya. Sekarang mereka terancam. Kalau mereka tidak menyembah kepada patung itu, mereka harus dihukum mati. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Bukankah mereka ada tempat ibadah Yerusalem, tetapi tempat ibadah mereka sudah dihancurkan oleh bangsa Babel? Perhatikan ini. Bait Allah waktu itu adalah bait Allah yang gedungnya terkenal di seluruh dunia. Kalau bait Allah milik orang Yahudi bangsa Israel di perjanjian lama itu masih ada, barangkali itu termasuk ke-8 keajaiban dunia. Ada Candi Borobudurnya, ya. Ada pagar tembok Cina dan sebagainya. Tetapi sayang sekali karena gedung itu sudah hancur lebur, gedung yang sangat mahal. Mengapa itu gedung tempat ibadah orang Israel di atas Bukit Sion di Yerusalem itu mahal? Karena di dalam itu banyak sekali terbuat dari emas. Saudara-saudara, luar biasa mahalnya. Barangkali kalau diperuangkan sekarang itu harganya itu triliun, tapi akhirnya hancur.
Mereka punya dambaan dan harapan mereka bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa di rumah ibadat yang serba mewah dan mahal itu sudah hancur. Tentunya secara manusia mereka berpikir bahwa mereka sudah kehilangan harapan. Apakah mereka masih bisa berhubungan dengan Allah mereka? Sedangkan tempat ibadah mereka itu sudah hancur. Tapi ternyata tidak. Mereka ada di tempat penawanan, saudara. Mereka hidup di dalam kesusahan, saudara. Mereka tidak tempat ibadah seperti Bait Allah di Yerusalem, saudara. Tetapi di tempat yang mereka ditawan, mereka masih bisa menyembah Allah dengan tidak dibatasi di gedung yang mahal dan mewah. Pernah kita renungkan ini, saudara? Jadi akhirnya kita lihat bahwa tawanan-tawanan ini yang puluhan ribu yang diboyong dari Yerusalem, dari tanah Israel, dibawa ke daerah Irak sekarang, kalau negara itu modern sekarang, maka saudara boleh membayangkan mereka sudah pasti tidak akan ada harapan untuk bertemu dengan Sang Maha Kuasa yang mereka sembah siang dan malam, Allah yang Maha Kuasa. Tapi lihat, mereka sudah kehilangan Bait Allah. Mereka sudah tidak ada lagi sistem penyembahan sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tapi hati dan jiwa mereka masih menyembah kepada Tuhan. Ya kan, saudara? Orang-orang Yahudi yang ditawan di sana, mereka sudah kehilangan tempat beribadah. Tetapi mereka masih ada rasa suka menyembah kepada Tuhan sekalipun tidak tempat menyembah. Dan inilah poin yang kita harus renungkan pada sekarang ini, saudara. Saya tidak merasa gelisah kalau saya tidak beribadah di gedung gereja. Karena Alkitab Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 4, akan ada waktunya orang akan tidak menyembah lagi di Bait Allah, tidak menyembah lagi di Bukit Gerizim milik dari perempuan Samaria. Tetapi mereka beribadah di mana saja. Ya, mereka beribadah di dalam roh dan kebenaran. Berarti mereka tidak dibatasi dengan gedung atau tidak dibatasi dengan waktu, tempat, atau hari-hari kudus, suci yang ditentukan oleh agama. Tidak. Mereka di tempat penawanan, saudara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi lihat ini, saudara. Waktu mereka terancam tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Apalagi mereka tidak berikan keluasan mereka menyembah di tempat mereka punya tempat beribadah. Tetapi hati mereka masih dengan Tuhan. Mereka masih sayang kepada Tuhan. Mereka masih menyembah kepada Tuhan. Coba kita pikirkan ini, saudara. Mereka sedang dalam terancam. Yang kita bersyukur dan kita harus berterima kasih pada pemerintah kita. Karena hanya dikatakan bahwa kita untuk sementara waktu beribadah di rumah. Dan yang kita pikir bahwa yang lebih nyaman, lebih enjoy kita beribadah di gedung gereja daripada di rumah, saudara. Kita harus belajar dari prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Bahwa akan ada waktunya orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Betul kan, saudara? Nah, sekarang ini buktinya. Ya, ini buktinya. Mereka tetap pada prinsip mereka percaya kepada Tuhan. Sekalipun hak asasi yang paling dasar yang ada pada mereka, jangan beribadah kepada Tuhan mereka sendiri. Tidak. Mereka berkata, kami tidak akan menyembah di luar Allah kami. Kalau Allah kami itu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan konsisten. Kami akan bertanggung jawab. Kami mengasihi Dia. Karena Dia Juru Selamat saya. Saya mengasihi dan menyembah kepada Dia. Karena Dia penolong saya yang ajaib. Dia adalah roti kehidupan saya. Dia adalah kekuatan penolong saya. Dia memberikan banyak mujizat dalam hidup saya. Dan kepada semua orang percaya kepada Dia. Makanya tidak akan mudah. Kalau orang-orang sudah percaya kepada Tuhan yang akan ditinggalkan. Tidak akan mudah. Dan mereka tetap konsisten. Kalau memang kami harus menerima hukuman. Kami siap dihukum. Perhatikan, saudara, dalam ayat 17 kitab Daniel pasal 3. Coba kita simak baik-baik kata ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah, memuja kepada dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita dapat dua prinsip penting secara iman Kristiani dari ayat ini. Yang pertama, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka yakin, mereka percaya bahwa Allah mereka sebagai pencipta langit dan bumi punya kesanggupan yang tidak terbatas.
melepaskan mereka dari api neraka kecil itu membakar mereka. Mereka sangat yakin bahwa Tuhan mampu jaga mereka. Api bisa dipadamkan. Karena bangsa Israel sudah berulang-ulang kali mereka mengalami mujizat di dalam Tuhan. Jadi pada waktu mereka diancam, saudara, itu hal yang kecil bagi mereka. Bahwa mereka bisa saja tidak terbakar dengan api yang Anda atau Tuanku Raja sediakan. Pertama itu, mereka yakin bahwa Tuhan mereka, Yesus Tuhan mereka, punya kuasa melepaskan mereka dari api neraka itu. Tapi kedua, dengar ini. Kedua, mereka berkata begini, kalau Tuhan izinkan kami harus mati, kami rela mati. Anda paham di sini? Kami tidak akan takut dibuang ke dalam api ini. Kami tidak akan takut bara api yang sedang menyala ini. Kami siap mati. Berapa menit kami dibakar di sana, kami siap. Berapa jam kami akan tersiksa di api sana, kami siap. Yang penting, kami tidak menyembah kepada Allah yang lain, kepada Tuhan yang lain. Mereka yakin bahwa Tuhan bisa melepaskan mereka. Tetapi mereka berkata begini, kalau Tuhan mengizinkan kami, tidak siap untuk menolong kami, terbakar dari api, kami siap mati. Saudara, faktor yang kedua ini yang menjadi pelajaran penting untuk kita sebagai orang Kristen. Karena kadang-kadang kita salah memahami siapa Tuhan. Maksud saya apa? Kita jangan hanya berada pada posisi yang sepihak. Dengan berkata begini, kalau saya pengikut Tuhan, saya akan terlepas dari semua mara bahaya. Kalau saya pengikut Tuhan, saya akan terlepas dari semua tantangan, kesulitan, penderitaan. Jangan, saudara. Itu hanya satu sisi. Tetapi kita tahu bahwa kita punya sisi yang kedua. Keyakinan yang kedua adalah kalau kita harus menerima konsekuensi. Kita harus mati atas izin Tuhan. Pikirkan ini. Kita sebagai pengikut Yesus, apakah mungkin harus tidak menderita, tidak tersiksa? Tidak bisa seperti itu. Sebagai pengikut Tuhan, kita bisa diselamatkan, kita bisa ditolong. Tapi pada sisi lain, Tuhan bisa izinkan kita mati. Kita siksa, menderita. Harus siap terima ini, saudara. Makanya kita lihat bahwa ketahanan iman mereka melihat pada dua sisi dari Tuhan. Tuhan bisa membela, menjaga, menyelamatkan. Tapi Tuhan bisa izinkan kita harus menderita, kan saudara? Itu poin yang kedua yang penting bagi orang Kristen. Orang Kristen jangan salah memahami kepada Tuhan. Jangan sampai berkata, di dalam Tuhan kita selalu senang, bahagia, sukses, maju, berhasil. Tidak, saudara. Di dalam Tuhan juga kita ada kegagalan, ada kesulitan, ada tantangan, ada ancaman. Sekalipun harus dibayar dengan kematian. Jadi, saudara, kesimpulannya di sini mengajar kepada kita adalah, marilah kita beribadah kepada Tuhan di mana saja. Entah di gedung gereja, Anda ada di mobil, sudah di kebun, di tempat bisnis Anda, di rumah apalagi. Marilah kita sebebas-bebasnya menyembah kepada Tuhan. Kalau pada saat ini kita dianjurkan beribadah di rumah, mari kita lakukan penyembahan di rumah, saudara. Saya hanya ingin ingatkan kepada saudaraku, teman-temanku Kristen. Jangan dijadikan momen seperti ini kita membuang waktu dengan Tuhan. Kadang-kadang gereja berkata bahwa ayo kita secara sukarela dan secara bebas kita beribadah di rumah. Tapi ini pertanyaannya, apakah saya beribadah di rumah? Itu kan, coba kita pikir. Gereja memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada Anda beribadah di rumah. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa kita gunakan momen itu beribadah betul di rumah?
Atau apakah kita hanya ingat bahwa gedung gereja itu mewah, kursi yang empuk, ruangan yang bersih dan sejuk? Kalau di rumah barangkali tidak. Apalagi rumah kita sangat sederhana. Kita punya kesan di tempat di gereja itu adalah tempat yang mewah. Jangan, saudara. Kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan. Di hutan silakan, di kebun silakan, di mobil, di pesawat, di mana saja boleh, saudara. Karena justru Tuhan mau lihat sejauh mana kesungguhan kita dengan Tuhan. Lihat ini. Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini. Kami tahu Tuhan sanggup melepaskan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan bisa memberikan kami alternatif yang kedua. Yaitu bisa saja kami mati. Kami siap. Kedua-duanya kami siap. Kami tetap menyembah kepada Tuhan. Dialah Yesus juru selamat kami. Dialah Tuhan penolong kami. Dia kami sembah. Dalam kondisi apapun, kami selalu datang kepada Dia. Di mana saja. Semoga saudara Tuhan memberkati. Terima kasih. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Dan saya percaya bahwa doa itu bisa dibuat di mana-mana. Tidak terbatas dengan gedung gereja. Dan sekarang saya minta kalau kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak karena kami mendapatkan pelajaran dari firman-Mu bahwa kami bisa berdoa dan menyembah Tuhan di mana saja dan kapan saja. Kami menggunakan waktu sebaik-baiknya. Pada waktu ada himbauan kami belum bisa beribadah di gereja kami masing-masing. Kami bisa menyembah-Mu di mana saja kami berada. Apalagi kami di rumah. Kami hanya bermohon kepada Tuhan di situasi dan kondisi seperti ini. Tuhan kuatkan iman kami. Tambahkanlah keyakinan kami. Harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami bermohon kepada Tuhan supaya virus corona ini akan secepatnya berlalu. Sehingga kami tidak merasa terancam dengan bahaya ini. Dan biarkanlah kami akan merasakan kedamaian dan sukacita di dalam Tuhan pada waktu kami dibebaskan dari penyakit ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit karena virus corona ini. Tolong Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka. Kami yang sehat, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Para dokter, jururawat, Tuhan tolong mereka semua. Mereka sudah bersusah payah melayani pasien-pasien. Diberkatilah mereka. Masyarakat dunia sekarang yang sedang dilanda dengan virus ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami hanya datang kepada Tuhan sebagai harapan kami. Engkau adalah Sang Maha Kuasa yang bisa membebaskan kami dari ancaman ini. Diberkatilah pemerintah kami juga. Pemerintah seluruh dunia. Pemerintah di negara kami. Daerah-daerah kami. Sampai di kelurahan dan kampung-kampung kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarkanlah kami akan melihat Tuhan akan campur tangan. Dan akan melepaskan kami dari penyakit-penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.